Oke, sekarang kita bahas konsep gerak menggelinding dan menerapkan energi kinetik gerak rotasi. Di sini soalnya sebuah silinder pejal, ya kan, silinder pejal berarti di sini momen inersianya berapa? Momen inersianya setengah M R pangkat 2. Nah, ini ada di catatan kita tadi ya. Catatan di sini, silinder pejal. I-nya sama dengan setengah M R pangkat 2. Gitu. Di sini dengan masanya 3 kg. Kemudian jari-jarinya R-nya sama dengan 0,15 meter. Dilepaskan dari keadaan diam di puncak bidang miring. Jadi bolanya tuh diletakkan di puncak bidang miring, kemudian dilepaskan dari keadaan diam. Berarti kalau keadaan diam itu kita udah tahu ya bahwa V-nya itu sama dengan 0. Dengan panjang lintasan 6 meter. Jadi panjang lintasan ini ini saya simbolkan dengan S lah ya. Jadi panjang lintasannya sama dengan 6 meter. Dan kemiringan 30 derajat, berarti tetanya sama dengan 30 derajat ya, teta yang ini. Terhadap horizontal. Silinder menggelinding tanpa slip. Tanpa slip itu artinya dia tuh menggelinding sekaligus bergerak translasi. Hingga mencapai dasar bidang miring. Gravitasinya G sama dengan 10 meter per sekon. Jadi di sini G-nya sama dengan 10 meter per sekon. Gitu. Nah, di sini kita coba jawab ya, kita jawab. Nah, kalau ini saya gambarkan ulang. Dia tuh kayak gini ya bentuknya. Bentuknya gambarnya kayak gini. Nah, bolanya ini itu dilepaskan dari keadaan diam di puncak bidang miring. Berarti bolanya itu dilepaskannya dari sini. Gini ya. Kayak gini. Nah, terus juga kita tahu ya bahwa dilepaskan dari keadaan diam. Di sini itu kecepatannya sama dengan 0. Kita anggaplah di sini itu titik 1 gitu ya, biar enak ya. Titik 1. Nah, berarti di sini V1 gitu. Nah, terus yang di sini itu kita kasih nama di bawah dasar ya, di dasar sini itu titik 2. Gitu. Nah, untuk mengerjakan ini kita bisa pakai konsep hukum kekekalan energi. Nah, jadi kita coba cek energi di titik 1 dan energi di titik 2. Nah, energi di titik 1 itu kan ini ya, energi kinetik dan energi potensial. Gitu. Terus di sini juga sama nih, energi kinetik sama energi potensial. Gitu. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Pada titik 1, energi kinetiknya sama dengan 0. Ya kan? Nah, kenapa? Karena dilepaskan dari keadaan diam, V-nya ini 0 gitu. Jadi energi kinetiknya sama dengan 0. Gitu. Nah, terus kalau di titik 2 gimana? Di titik sini. Silindernya kan bergerak translasi sekaligus juga bergerak rotasi. Gitu kan. Jadi di sini energi kinetiknya nanti ada energi kinetik translasi ditambah sama energi kinetik rotasi. Gitu. Nah, terus di sini untuk energi potensial pada titik 1 gimana? Energi potensialnya mGh. Karena di sini ada ketinggian ya. Jadi si silindernya ini itu berada di ketinggian H. Gitu. Jadi energi potensialnya ada. Terus kalau di titik 2 gimana? Di titik 2 ini energi potensialnya 0. Kenapa? Karena di sini udah nggak ada ketinggian lagi. Jadi bolanya ini itu udah benar-benar berada di lantai. Berarti nggak ada ketinggian lagi. Gitu. Oke, sekarang kita coba pakai hukum kekekalan energi. Nah, di sini energi mekanik di titik 1 sama dengan energi mekanik di titik 2. Energi mekanik itu apa? Yaitu energi potensial ditambah sama energi kinetik. Di sini karena titik 1 berarti energi potensial 1 sama energi kinetik 1. Terus yang di sini berarti energi potensial 2 ditambah sama energi kinetik 2. Itu. Nah, di sini energi potensialnya mGh. Terus energi kinetik satunya berapa? 0 ya. Karena di sini tuh 0 ya. Kita udah tahu bahwa di sini 0. Kemudian sama dengan energi potensial di titik 2. Nilainya 0. Ditambah energi kinetik 2. Energi kinetik 2 di sini kan energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi ya. Jadi kita tulis energi kinetik translasi ditambah sama energi kinetik rotasi. Gitu. Nah, ini saya rapihkan ya, jadinya mGh sama dengan energi kinetik translasi ditambah sama energi kinetik rotasi. Gitu. Nah, terus di sini pertanyaannya saya lupa ya. Pertanyaannya di sini yang A, kecepatan linier silinder saat mencapai bidang miring. Jadi yang A itu yang ditanya itu V-nya
V-nya itu berapa. Terus yang B, energi kinetik total silinder di dasar bidang miring. Jadi di sini energi kinetik totalnya ya, di dasar bidang miring. Nah, kita udah tahu ya bahwa energi kinetik totalnya itu energi kinetik translasi ditambah sama energi kinetik rotasi. Gitu. Gitu ya. Sekarang kita coba lanjutkan lah ya jawabannya. Nah, di sini kita udah tahu ya bahwa energi kinetik translasi itu kan setengah M V pangkat 2. Terus energi kinetik rotasi setengah I omega pangkat 2. Di sini masih M GH. Nah, terus di gerak melingkar kan udah ada ya bahwa V itu sama dengan omega dikali R. Berarti omega itu V dibagi R. Kemudian V dibagi R-nya kita masukkan ke omega ini. Jadi di sini MGH sama dengan setengah. Di sini M V pangkat 2 ditambah setengah. I-nya kita masukkan ya. I-nya itu setengah MR pangkat 2 ya. Setengah MR pangkat 2. Terus omeganya V dibagi R. Nah, karena omeganya dipangkatkan 2, maka di sini V pangkat 2 R pangkat 2. Gitu. Nah, habis itu di sini ada yang bisa kita coret ya. Jadi R-nya bisa kita coret. Gini. Terus di sini juga di ruas kiri dan ruas kanan ini kan ada masanya ya. Jadi masa ini kita coret, masa ini sama ini kita coret. Gitu. Jadi sisa di sebelah kiri itu sisa GH sama dengan yang ini setengah V pangkat 2. Terus ditambah yang ini tuh 1/4 ya. Jadi 2 dikali 2 jadinya 1/4 V pangkat 2. 1/4 V pangkat 2. Nah, kemudian ditambah ya, ditambah ini kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya berapa nih supaya sama? Penyebutnya 4 ya. Nah, ini udah 4, yang ini belum. Nah, gimana supaya penyebutnya jadi 4? Dikali 2 aja bang, gitu ya. Dikali 2 jadinya 4. Nah, karena di bawahnya dikali 2, berarti atasnya dikali 2, gitu. Jadi 2 dibagi 2 kan 1 ya. 1 dikali setengah V pangkat 2 ya tetap setengah V pangkat 2, nggak ngaruh. Gitu. Jadi di sini saya kali 2 supaya penyebutnya sama. Jadi yang di atas ini 2 dikali 1 dikali V pangkat 2 jadinya 2 V pangkat 2 dibagi 2 kali 2, 4. Ditambah 1/4 V pangkat 2. Gitu. Nah, ini tinggal kita jumlahkan ya. 2 V pangkat 2 ditambah 1 V pangkat 2 hasilnya 3 V pangkat 2 dibagi 4. Di sini itu masih GH. Gitu. Nah, terus 4-nya saya pindahkan ke sana ya. Terus 3-nya juga saya pindahkan ke sana. Jadinya 4 GH terus dibagi 3. Ini tuh sama dengan V pangkat 2. Gitu. Jadi kita tulis ya di sini V pangkat 2 itu sama dengan 4 GH dibagi 3. Jadi V-nya itu sama dengan akar 4 GH dibagi 3. Gitu. Nah, di sini hanya kita belum tahu ya. Nilai hanya kita belum tahu. Nah, kalau kita buat segitiga siku-siku, jadi kan gambarnya kayak gini ya. Gambarnya kayak gini. Di sini tuh theta, di sini tuh H, di sini tuh S ya. Jadi saya misalkan S. Gitu. Nah, di sini hubungan depan sama miring itu kan sin ya. Sin theta itu kan depan ya. Depannya itu H dibagi miring S. Gitu. Sin itu depan dibagi miring. Depannya itu H, miringnya itu S. Gitu. Berarti kalau pengen nyari H, S-nya tinggal kita kali ke sana ya. Jadi S sin theta sama dengan H. Nah, S-nya itu kan ini ya 6 ya. Terus sin theta. Sin tetanya di sini itu 30 sama dengan H. Jadi 6 sin 30 kan setengah ya. Sama dengan H. 6 dikali setengah hasilnya berapa? Jadinya hasilnya 3 ya. Jadi hanya itu 3. Gitu. Jadi di sini V sama dengan akar 4 dikali G, G-nya 10 dikali hanya itu 3 dibagi 3. Gitu. 3-nya bisa kita coret, jadinya kita dapat V sama dengan akar 4 dikali 10, akar 40 meter per sekon. Gitu. Jadi kita dapat V-nya. Gitu. Jadi jawaban yang A itu V-nya sama dengan 4 akar 40 meter per sekon. Kemudian yang B, energi kinetik total silinder di dasar bidang. Nah, ini kita jawab di slide berikutnya. Jadi energi kinetik total itu sama dengan energi kinetik translasi ditambah sama energi kinetik rotasi, ya kan? Nah, di sini energi kinetik translasinya udah tahu ya, setengah M V pangkat 2.
Kemudian energi kinetik rotasinya setengah I dikali omega pangkat 2 gitu. Nah, di sini kita lanjutkan setengah mv pangkat 2 ditambah setengah I-nya itu kan setengah mr pangkat 2 ya. Kemudian omeganya ini kita ubah ke gerak melingkar yang tadi. Gerak melingkar tadi kan V sama dengan omega dikali R. Berarti omeganya itu V dibagi R. Gitu ya. Jadi omega ini saya ubah menjadi V dibagi R. Karena omeganya dipangkatkan 2, di sini dipangkatkan 2 nih. Gitu. Ini bisa kita coret ya. Kita coret, jadinya sama dengan setengah mv pangkat 2 ditambah di sini 1/4 ya. Jadi 2 dikali 2-nya jadi 4. 1/4. Terus di sini m v pangkat 2. Kemudian di sini tinggal kita masukkan V-nya. V-nya ini kan V yang di dasar ya. Jadi V yang di dasar sini, V yang di dasar sini kan udah kita dapetin akar 40. Gitu. Jadi tinggal kita masukin ya, setengah M-nya itu nilainya 3. Terus V-nya itu akar 40 dipangkatkan 2. Gitu. Ditambah 1/4, M-nya itu 3, V-nya akar 40 dipangkatkan 2. Gitu. Jadi sama dengan 1/2 dikali 3. Di sini akar dipangkatkan 2. Jadi akar sama pangkat 2-nya kecoret gitu. Jadi 40. Gitu. Jadi keluar dari akar lah gitu ya. Di matdas akar kotak dipangkatkan 2 hasilnya sama dengan kotak gitu. Jadi akar 2 misalkan. Jangan 2 deh, 24 gitu ya. Dipangkatkan 2 hasilnya sama dengan 24 gitu. Jadi akar 40 dipangkatkan 2 hasilnya 40. Ditambah 1/4 dikali 3, 40-nya bisa keluar dari akar ya. Jadi kayak gini. Gitu. Nah, ini tinggal kita hitung aja nih, 3 dikali 4 kan 12 ya. 12 berarti 120 dibagi 2. Ditambah 3 kali 4 itu 12 juga. 12 berarti 120 ya, dibagi 4 gitu. Nah, ini sama dengan 60 ditambah 30. Jadi sama dengan 90 Joule. Jadi energi kinetik totalnya sama dengan 90 Joule gitu. Mungkin itu untuk pembahasan kita di soal nomor 1 dan 2. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa tanyakan aja di kolom komentar. Selanjutnya kita akan masuk ke modul 10 yaitu osilasi dan elastisitas. Gitu. Mungkin itu aja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.